Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ala ila rajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم والتذكر والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa? Hah? Halaman pasal yang ketiga. Musannif pensyarah memberikan judul kenapa syahadat menjadi pintu keislaman.
fala'allaha lihtisariha ma'ashtimaliha ala ma dzakarnahu ja'alaha syar'u tarjumatan ala ma fi qalbi minal islam walam yakbal min ahadil imana illa biha. Karena sangatlah ringkas kalimat syahadat dan cakupannya terhadap berbagai akidah yang telah saya jelaskan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyampai syariah menjadikannya sebagai petunjuk keislaman yang ada di dalam hati seseorang dan tidak menerima pengakuan keimanan dari siapapun kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. La syakka annahu alaihi salatu wassalamu qad hussa bijawami'il kalim, maka tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah kekhususan dengan sebutan, dengan julukan Jawami'il Kalim, yaitu ucapan yang singkat dan penuh dengan makna. Nabi itu orang yang kalau ngomong ringkes omongannya, tapi kalau dijelaskan wah habis-habis maknanya. Disebut namanya Jawami'il Kalim. Kalau ngomong bisa menyimpan berbagai macam makna. Fatajidu tahta kulli kalimatin min kalimatihi minal fawaidi ma la yanhasir, sehingga saking luasnya makna yang tersimpan dalam tiap-tiap ucapan Nabi akan Anda temukan faedah yang tidak terbatas dari setiap kata dari perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan kamu jumpai itu nanti. Kalau kamu sudah paham, ternyata kalimat ini punya makna ini, ternyata kalimat ini punya makna. Fakhtaro li ummatihi, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih kalimatul musyarrafah, memilih dua kalimat syahadat yang mudah dihafalkan dan diingat ini wa ma yamrahuna bihi fil jinan
haitsu sya'u hadhil kalimatal musyarrafah as-sahalata khifdhan wa dzikran. Katsiratal fawaidi ilman wa hissan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih kalimat musyarrafah ini, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang kalimat ini mudah untuk diingat dan mudah untuk dihafalkan. Yang kalimat tersebut begitu banyak sekali faedahnya atau keuntungannya secara keilmuan maupun kenyataan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kalimat tersebut untuk menunjukkan keimanan dan menunjukkan apa yang ada di dalam hati sesuai dengan kehendak mereka. Artinya Nabi dengan sangat istimewanya beliau menjadikan kalimat yang ringkas ini, yang singkat ini menjadi pintu keislaman seseorang. Karena di dalam kalimat tersebut banyak terkandung akidah-akidah yang sudah kita pelajari. Di dalamnya terkandung 64 akidah yang tidak kita jumpai dalam perkataan-perkataan yang lain. Kan zikir banyak kan? Untuk ingat Allah itu banyak zikir yang bisa diucapkan. Tapi Nabi memilih kalimat ini karena kalimat ini memuat seluruh akidah yang sudah kita pelajari. Dan kalimat ini dijadikan sebagai bentuk penampakan apa yang ada dalam hatinya seseorang. Yang di dalam hatinya orang itu ada makna-makna yang tersimpan, maka orang tersebut akan mudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau di dalam hatinya nggak ada, bagaimana? Yang nggak akan bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau di sini isinya air, dituang keluarnya apa? Kalau isinya kopi, jadi di dalam sini isinya apa? Kalau isinya makna la ilaha illallah, maka muncul di mulutnya ya la ilaha illallah. Artinya Nabi menjadikan di dunia kalimat ini sebagai pintu keislaman di dunia nih. Orang yang sudah ngucapin kalimat tersebut sah jadi orang Islam tapi nanti di akhirat lain lagi. Kenapa? Di akhirat orang yang di dalam sini tidak punya makna apa-apa yang tersimpan mengenai ketuhanan, maka mulutnya nggak akan keluar apa-apanya. Katanya man rabbuka, ya nggak keluar. Jawabnya apa? La adri, saya nggak tahu. Nah, kok nggak tahu kenapa? Di dalamnya nggak tersimpan apa-apa, hingga nggak bisa ditampakkan ke dalam lisannya. Maka Nabi menjadikan kalimat ini sebagai tarjumatan atau bentuk penampakan. Apa yang tersimpan dalam hati ditampakkan di dalam dua kalimat syahadat. Jangan dibalik.
Apa yang nampak di luar menjadi tanda apa yang ada di dalam. Ini kayak kamu, yang penting bungkusnya keren, dalamnya plat merah, luarnya plat kuning, bungkusnya nih plat kuning rokoknya, dalamnya itu namanya penipuan. Kalengnya dalamnya kan begitu jadinya kan. Ini nggak begitu, enggak. Jadi apa yang muncul di dalam, ketika dalamnya terisi dengan yang baik, maka yang keluar yaitu nanti akan jadi baik, gitu loh. Ini yang dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Iya, roh dong, ilmu. Iya, kalau di dalam makna yang kita, kalau di dalam susunan organ, yaitu namanya hati. Kalau sudah dipisahkan antara jasad dengan ruh, itu ruh nanti. Karena hati itu rois atau rajanya jasad, gitu kan. Sama saja ruh itu menjadi pimpinannya si jasad. Jasad itu digambarkan kalau digambarkan seseorang itu orang yang buta dan tuli, tapi bisa berjalan-jalan. Sedangkan ruh melihat dan mendengar tapi lumpuh. Maka keduanya kerjasama. Jasad, lu mau kemana? Gua nggak lihat apa-apa. Ya udah, ente gendong saya, nanti gua tunjukin jalan, gitu. Maka digendonglah ruh oleh si jasad. Kanan, siap, ya jalan aja, berhenti. Angkat kakinya, ada batu tuh, angkat. Yang ngasih tahu siapa? Jadi ruh yang punya pengetahuan. Jasad mah nggak punya pengetahuan apa. Udah buta, tuli, bego lagi. Yang pintar siapa? Ruh. Makanya nanti begitu ruh itu diributkan akan diazab, kata jasad, gue mah nggak ikut-ikut, ya Allah, dia semua urusannya, gue mah nggak tahu apa-apa. Kata si ruh, apaan, gue lumpuh, gue nggak bisa apa, lu yang repot. Kata si jasad, ampun. Ngerasain ya. Kathratal fawaid ilman wa hissan. Sesuatu yang mempunyai banyak keuntungan baik secara keilmuan maupun hissan atas sesuatu yang mahsusat secara hissi. Fama ta'abu fihi min ta'allumi aqaidil iman al-kathirah al-mufassalah jumi'a lahum dhalika kulluhu fi hirzi hadhil kalimatil mani' wa tamakanu min dzikri aqaidil iman kulliha bi dzikri wahidin khafifin alal lisan thaqilin fil mizan
ذي قدر لا يخاط به عند المولى الكريم العميم الإحسان. Pelajaran akidah yang berkaitan dengan keimanan itu sangat banyak. Yang kalau terperinci diperincikan satu persatu itu akan menyulitkan umat. Maka semua yang banyak itu semuanya tercakup, terkumpul dalam kalimat yang kokoh ini. Kalau mau diperincikan satu persatu panjang banyak, 64 akidah. Maka bagi seseorang yang akalnya lemah, maka ini termasuk perkara yang sulit. Watamakunu min dzikri aqaidil imani kulliha, dan mereka mampu mengingat semua akidah keimanan dengan menyebutkan satu kalimat khafifi 'alal lisan tsaqili fil mizan. Satu kalimat itu ringan di dalam lisan kita, tapi begitu berat nanti di timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah memilihkan kita kalimat yang istimewa. Kalimatnya ringkes, kalimatnya mudah, kalimatnya pendek, dihafal gampang, diucapkan mudah, tapi mempunyai keutamaan nanti di akhirat. Tidak akan kamu jumpai lagi kalimat yang lain yang lebih mulia dari kalimat tersebut. Gak akan kamu jumpai lagi keuntungan mengucapkannya dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Kamu gak jumpai. Kalau kalimat ini sekali diucapkan faedahnya sekian, kalimat lain harus beribu-ribu kali untuk sampai pada keuntungan yang sama. Di kalimat yang sangat istimewa yang dipilihkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang mana di dalam kalimat tersebut punya kadar yang tidak mampu kita ketahui secara persis. Yang mana kadar itu ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia yang menyeluruh kebaikannya. Kalau mau diungkap lagi, ya kita nggak sanggup mengungkap seluruh makna yang terkandung dalam kemuliaan kalimat tersebut. Apa sih keistimewaannya? Nggak sanggup kita, karena itu ada di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu istimewanya kalimat tersebut, sampai-sampai kalimat ini walaupun ringkas di lisan kita, tapi menjadi sesuatu yang berat nanti di timbangan di akhirat. Summa kullu aqidatin min aqaidil iman liman arafaha sayfun sarimun yaqta'u bihi dhahra iblis wa a'wanih wa yaghdifu fil qalbi nuran sati'an yakshifu anhu dhulumatil awham wa taghsilu minha adrana. Kemudian
Setiap akidah dari berbagai akidah keimanan bagi orang-orang yang mengetahuinya, maka itu adalah bagaikan pedang tajam yang dapat digunakan untuk menebas iblis dan anak-anaknya. Dan mencurahkan berbagai makrifat yang kuat di dalam hati yang membukakan gelapnya dugaan dirinya dan membasuh berbagai macam kotoran. Ini hal yang istimewa kan? Kalimatnya ringkes, kalimatnya pendek, tapi mengandung seluruh akidah keimanan bagi orang-orang yang mengetahuinya. Artinya dengan mengucapkan la ilaha illallah, muncul tuh di pikiran kita akidah-akidah yang banyak yang tersimpan di dalamnya. Dan ibarat pedang yang tajam yang dapat menebas punggung iblis dan anak-anaknya, mematikan mereka, menghabisi mereka, mengalahkan mereka. Makanya kamu ini termasuk musuh-musuhnya iblis, musuh kelas berat. Ini nih yang mengacaukan program saya. Maka dengan mencurahkan berbagai makrifat yang kuat di dalam hati yang membukakan gelapnya dugaan dirinya dan membasuh berbagai macam kotoran sebagai jalan tadhiyatun nufus, pembersihan hati kita. Kalau sudah ini terkandung dalam hati, ma'rifat masuk dalam hati, akidah kokoh dalam hati, maka akan jadi jalan untuk membersihkan hati dari berbagai macam kotoran-kotoran. Karena nggak mau kumpul tuh sesuatu yang baik, nggak mau kumpul di tempat yang kotor. Kalau ibaratnya ada orang mau bagi-bagi susu. Dia punya susu yang sehat, yang penting untuk kesehatan, akan dibagikan gratis. Maka orang disuruh masing-masing bawa apa? Wadah. Ketika masing-masing datang bawa wadah, ketika ada yang datang wadahnya kotor, yang punya susu nggak mau nuang. Sayang susu gua, lu main tempat buat tempat comberan lu bawa kemari, lu cuci dulu yang bersih terus bawa, nah nanti saya isi gitu loh. Jadi orang yang terisi hatinya dengan makna ini, maka itu akan jadi jalan untuk membuka atau membersihkan hati dari segala macam kotoran hati. Apa itu? Riya, dengki, ujub, dendam, hasud, sum'ah, macam-macam semua penyakit dibersihkan, karena itu akan jadi tempatnya ma'rifat, tempatnya sesuatu yang istimewa dalam diri kita. Wa ja'ala syar'u dzikra hadhil kalimatil khafifatil musyarrafah jami'an li suyufil aqaid kulliha muhasilatin li anwaril ma'arifi bi ajmu'iha. Kemudian syar'i menjadikan dua kalimat syahadat yang ringan ini sebagai penghimpun semua pedang-pedang akidah yang dapat
menghasilkan seluruh ma'rifat yang laksana cahaya. Fahuwa dzikru wahidun fil lafzi, dan ia adalah zikir yang hanya lafadznya itu hanya satu kalimat maksudnya. Kok usah panjang kalimat la ilaha illallah, satu kalimat Muhammadur Rasulullah. Wa fil haqiqah, namun hakikatnya huwa adzkaru katsirun yaqdi, maka ia adalah zikir yang banyak yang dengan satu kali berzikir dengannya al-arifu bi dzikri marratan wahidatan ma la yaqtadhihi ghairuhu illa fi azminatin mutatawilah. Maka tidak akan dapat menghasilkan pahala yang tidak didapati dengan zikir selainnya kecuali dalam waktu yang lama. Sementara dengan kalimat ini cukup kamu ucapkan satu kali ucapan. Pahalanya diberikan oleh Allah begitu istimewa, hingga apabila kamu ingin mengejar pahala yang sama dengan zikir yang lain, kamu perlu waktu yang lama untuk menyamai pahalanya. Tsumma tanabba ayyuhal mu'minu li'azimi rahmatillahi ta'ala wa in'amihi alaina bihadhil kalimatil musyarrafah. Kemudian ingatlah wahai orang yang beriman pada keagungan rahmat dan pada besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan menghadirkan kalimatul musyarrafah ini, allati la ya'lamu amatun nasi aziman qadriha illa ba'da mauti fil akhirah, yang pada umumnya manusia tidak mengetahui keagungan kadarnya kecuali setelah mati nanti di akhirat. Ada orang diberikan hadiah kalimat yang istimewa tapi nggak tahu keuntungannya kecuali setelah dia melepas kalimat itu. Udah nggak dipakai lagi, nggak digunain lagi, baru tahu oh ternyata keuntungannya. Artinya begitu besarnya keuntungan di dalam kalimat tersebut yang merupakan hadiah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Dan tidak tahu kamu makna secara pastinya kecuali nanti setelah hari kematian. Artinya keramatnya gitu loh. Keramatnya kalimat ini di dunia sama keramatnya kalimat ini nanti di akhirat itu beda. Di dunia keramatnya kalimat ini apa? Keunggulannya kalimat ini di dunia apa? Yang bacanya jadi orang Islam gitu loh. Boleh kawin sama anaknya orang Islam. Dirinya mendapat perlindungan. Kalau dia sakit akan ditengokin sama yang lain.
Kalau dia mati wajib dikuburkan, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Itu keistimewaan kalimat itu di dunia. Nah di akhirat ya nggak ada yang tahu apa istimewanya kalimat tersebut. Andai dosa kamu segunung, dosanya memenuhi timbangan, full timbangan segunung, full dosa semua, hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang dituliskan dalam kertas yang kecil, ditimbang pada timbangan yang sebelahnya, gunung tadi akan kalah beratnya. Itu kok istimewaannya kalimat tersebut. Begitupun istimewanya kalimat kafir. Pahala yang segunung ditimbang dengan kalimat kafir, ditimbangkan kalah. Pahalanya kalah. Artinya nggak ada guna semua pahala yang dikerjakan kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak ada gunanya. Karena nggak diterima itu semua kecuali pintunya hanya dengan mengucapkan kalimat tersebut. Bisa dimatiin nggak satu itu? Satu aja yang itu. Nah. Udah cukup. Illa ba'dal maut fil akhirah wa huwa annal mukallaf innama yanju minal huludi finnar idza tasafa fi akhir hayatihi bi aqaidil iman allati tata'allaqu billahi ta'ala wa bi rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Maksudnya bahwa sungguhnya orang mukallaf hanya dapat selamat dari keabadian di neraka bila di akhir hidupnya meyakini aqaid iman yang berhubungan dengan hak-haknya Allah dan haknya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Artinya keuntungannya di akhirat yaitu selamat dari neraka yang selama-lamanya. Maka nggak ada kalimat lain yang bisa kamu dapati untuk bisa menyelamatkan kamu dari neraka yang selama kecuali kalimat. Kalau dikatakan ini kalimat yang sangat istimewa. Syaratnya apa? Apabila di akhir hayatnya nanti dia bisa mengucapkan kalimat tersebut kalau bisa ngomong, atau meyakininya kalau nggak bisa ngomong dengan seluruh akidah keimanan yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya alaihi wassalatu. Di akhir hayatnya hadir makna keimanan itu di hati.
Nah yang parah di akhir hayatnya justru hilang. Ini yang bahaya. Na'udzubillah. Hah? Bisa ya? Ya bisa. Orang yang begitu akhir hayatnya tertusuk pisau mati. Begitu tusuk, hatinya ngomong, kalau nggak tertusuk pisau saya nggak mati. Rontok nggak imannya? Akhir hayatnya sakit, dia minum obat. Begitu mau diminum obatnya, pecah gelasnya, obatnya tumpah, mati. Hatinya ngomong, coba tadi saya minum obat, saya nggak mati. Rontok imannya, kan berat. Kenapa? Sepele ringkes, tapi menghilangkan keimanan kamu. Yang seharusnya itu muncul sebagai bentuk akhir dari keimanan kita, bahwa ini takdirmu ya Allah, Engkau yang menulis sabab kematianku ya Allah. Enggak pakai ini juga jadwalnya mati ya mati ya Allah. Mau obatnya sebotol saya minum sebotol-botolnya sekalian, lebih cepat mati. Bukan malah menghilangkan, ya Allah, ini gara-gara saya nggak minum obat jadi saya mati ya Allah. Nah, akhirnya kehilang keimanan, dikira yang bikin hidup obat. Itu maknanya akhir hayatnya hilang imannya, apa nggak bahaya? Telat sih bawa rumah sakitnya, telat. Itu keluarganya biarin aja. Yang penting yang mati jangan. Kalau yang mati bangun lagi, lu kenapa? Nah udah jelas itu. Nggak bawa gua ke rumah sakit buru-buru. Yang mati kok sampai. Jadi banyak orang-orang yang akhir hayatnya justru malah hilang keimanannya. Alhamdulillah. Wal ghalibu alaihi fi dzalikal waqti al-ha'ili dhu'fu anil istihdari jami'il aqaidil imani mufassalatan. Dan yang umum terjadi pada waktu sakaratul maut, yang umum nih, yang dirasakan oleh banyak orang secara umum ketika sakaratul, artinya datangnya waktu kematian, adalah ketidakmampuan menghadirkan seluruh akidah keimanan secara terperinci. Kenapa nggak bisa dihadirkan? Karena masa itu yang pertama mencekam, menakutkan, mengagetkan, begitu cepat, nggak terduga-duga, hingga ketika orang nggak punya persiapan, nggak bisa dia mengeluarkan kalimat itu. Apalagi menghadirkan seluruh makna-makna yang tersimpan di dalamnya. Bahwa benar ya Allah, apa yang dikatakan nabimu, saya membenarkan adanya malaikat, membenarkan adanya hari akhir, adanya kiamat, adanya, itu dibenarkan muncul satu-satu, sulit di waktu yang berat itu. Apalagi tahu-tahu ketemu malaikat udah dredeg, siapa ente? Udah begitu malaikatnya serem lagi, tambah lupa lagi. Udah begitu dalam keadaan tubuh yang kaku, tubuh yang nggak bisa, hingga kadang disuarakan dari sini yang nggak bisa terima, disuarakan. Itu keadaannya begitu berat pada masa itu.
maka sulit untuk menghadirkan seluruh aqaid apalagi secara terperinci ke dalam hati seseorang. Fa'alimahu syar'u bi muqtadal faslil azim hadhil kalimah as-sahlatal azimah al-qadru hatta yadhkuru biha min ghairi masyaqqatin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik syariah dengan anugerahnya yang murni dan anugerahnya yang agung akan mengajarkan kalimat yang mudah dan yang agung ini kepada seseorang. Yang kita harapkan itu detik-detik kematian kita Allah datangkan pertolongan berupa kemudahan untuk mengucapkannya, kemudahan untuk memahaminya. Itu yang kita harapkan. Ketika orang semua dalam keadaan sulit, nggak bisa ingat, sampai ditalkin, Pak, nyebut, ya nggak bisa nyebut sampai dituntun. La ilaha. Pak istighfar, Pak, istighfar. Nggak bisa. Kenapa? Allah tidak berikan kemudahan. Yang kita harapkan datangnya kemudahan dari Allah. Seperti sekarang Allah berikan kita kemudahan untuk ngaji, untuk datang ke majelis taklim, untuk kumpul melajari ilmu. Ini Allah beri kemudahan. Harapan kita nanti di akhir hayat kita juga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mengucapkannya. Ngaku bisa apa? Iya, punya keyakinan bisa, malah bisa. Ya buktiin aja. Gua mau gampang, terus akhirnya langsung ngucapin. Ngetesnya gimana? Ngetesnya gimana? Kagetin aja dong. Coba munculnya. Kok dikagetin munculnya ya Rasulullah. Nah, berarti di hatinya emang isinya zikir Allah Rasul. Oh ya Allah. Di hatinya isinya itu Allah. Maka yang muncul ya yang apa yang di dalam hatinya. Karena ini itu jadi tumpahan dari sini gitu loh. Tumpahnya yang di dalam itu keluar lewat mana? Ya lewat mulut. Tumpah namanya. Nah kalau di sini kok kotor, tumpahnya apa? Di sininya kotor, dikagetin, ya tumpahnya kotor. Ada gelas isinya kopi, kamu goyang tumpahin, yang tumpah apa? Ya kopi. Sesuai dengan apa yang di dalamnya. Jadi ini menjadi bentuk penampakan dari apa yang disimpan oleh Allah di dalam hatinya seseorang. Jadi masa itu masa yang sangat apa? Mencekam. Fa'alimahu syar'u bi muqtadal fadlil azimi hadhil kalimata sahlatal azimah. Fa'alimahu syar'u, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik syar'i dengan anugerahnya bi muqtadal fadlil azim,
dengan anugerahnya yang murni dan agung. Hadhil kalimata sahlatal azimal qadru hatta yadhkuru biha min ghairi masyaqqatin. Hingga seseorang bisa mengucapkan tanpa apa? Adanya kesulitan, tanpa adanya hambatan. Ia mampu menyebutkan seluruh aqaid iman dengan lisannya atau dengan hatinya tanpa kesulitan yang menyelimutinya. Fi dzalikal waqtil mudhiq, di dalam waktu yang sangat sulit, al-haili jami'al aqaidil iman bilisani au biqalbihi, yang menyeliputinya pada waktu yang mendesak dan mencekam tersebut. Jadi yang diharapkan hanya pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada pertolongan manusia, enggak ada. Pokoknya ente ya nanti kalau saya mati ingetin, kamu bosan sedunia, enggak bisa. Kenapa? Karena alam kamu sudah ganti, kehidupan kamu sudah berubah. Yang kamu lihat udah beda. Kadang yang dilihat sampingnya apa, yang pandangannya apa, udah beda. Ketakutan, udah gembira. Kenapa? Yang dipandang sudah bukan pandangan dunia. Orang yang dihadapannya kadang nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya orang-orang yang Allah datangkan pada masa itu. Maka pada waktu yang mencekam dan mendesak tersebut, maka Allah memudahkannya tanpa kesulitan yang menyelimuti. Ngomongnya gampang, langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada waktu yang mendesak dan mencekam, dan Allah menganggap cukup darinya waqtafa minhu syar'u fi hadzal waqtil mudhiq bi mujarradi dzikriha al mujmalah it talama adraha talama adaraha qabla dzalika ala lisani wal qalbi mufassalah. Dan Allah menganggap cukup darinya dalam waktu yang mendesak ini dengan hanya menyebutkannya secara global, karena ketika ia sudah sangat lama mengulang-ulangnya dengan lisan dan hatinya secara terperinci. Nah, bukan doanya. Bisa menghadirkan di hatinya makna secara garis besar. Apa itu? Bisa menghadirkan dalam hatinya ketika masa yang mencekam, mendesak, kepepet, sangat singkat, sangat cepat, dia bisa hadirkan makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan makna secara garis besar. Kan udah kita pelajari apa garis besarnya? Istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftikaru kullu ma adahu ilah. Itu garis besarnya tentang ketuhanan. Ketika ngomong la ilaha illallah, berarti muncul ya Allah. Enggak ada zat yang maha kuasa, enggak ada zat yang maha. Itu kan satu persatu sulit. Enggak ada zat yang maha wajib wujud, wajib tidak, wajib baqo. Lama. Tapi cukup dihadirkan ya Allah, tidak ada zat yang maha kaya kepada yang lain dan seluruhnya butuh kepada Dia, hanya Engkau ya Allah.
zat yang maha kaya, zat yang dibutuhkan seluruh makhluk. Itu muncul tuh makna secara garis besar. Begitupun makna Muhammad Rasulullah muncul secara garis besarnya. Dan Allah menganggap itu cukup. Ini yang pentingnya gitu loh. Bukan terus masa gitu doang, ya nggak sempurna. Ya mau lu nganggap nggak sempurna, mau sempurna kalau Allah terima sudah selesai, nggak ada urusannya. Lah kenapa kalau diterima? Karena dia biasa mengucapkan secara terperinci di hari-hari yang lain gitu. Di hari-hari sekarang kamu bisa ngucapin biasa nyusun berapa? 9 sifat tambah 11 sifat. 9 apa saja? Wujud. Bisa kamu sebutkan tuh. Di masa-masa yang singkat nanti, ketika kamu nggak menyebutkan ini, udah nggak ada masalah. Cukup nyebut secara garis besar. Tapi kalau di waktu-waktu yang singkat, yang luang ini, yang panjang ini, di majelis ta'lim nggak pernah ngitung. Istighna masuk 11 sifat, iftikor masuk 9, nggak pernah begitu. Ya nggak bisa menghadirkan makna itu nanti walaupun secara garis nggak bisa. Jadi Allah memudahkan kita mengucapkannya dan memudahkan mengucapkan secara ijmal, dan Allah menerima ucapan tersebut. Malaikat yang dengar ucapannya, wah beres, ini mah rapi udah beres. Kenapa? Muncul dari dalamnya sesuatu yang malaikat nggak lihat, oh ini mah penipuan doang asal ngomong, nggak ada, nggak bisa ngomong. Justru kalau dia main tipu-tipu malah nggak bisa ngomong. Bagaimana ente mau ente anggap ini masih keadaan dunia yang ngucapannya hanya di hadapannya orang biasa, atau ngucapin la ilaha illallah di hadapannya mertuanya, ya beres. La ilaha illallah, oh iya, mantu saya, stop, waseh. Itu mah di depannya mertua ente, di depan malaikat coba dong keluar enggak? Depan mertua mah iya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim, yang mana derajat hadis ini adalah sahih. Dia mengatakan siapa saja yang akhir ucapannya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Wa qala, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man mata wa huwa ya'lamu anna la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam kondisi mengetahui sungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surganya Allah. Dijelaskan, fal awalu fi man yastati'u nutqu. Yang pertama, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bagi yang bisa mengucapkannya. Watsani fi man la yastati'uhu, bagi orang-orang yang nggak bisa mengucapkannya, entah itu kaku lidahnya, habis dioperasi kan suka, atau memang lidahnya gagu, atau memang lidahnya pelo, nggak bisa mengucapkannya, maka cukup dengan hati. Ada 2 hadis tadi itu, siapa yang mengucapkan dan siapa yang mengetahui, gitu loh. Yang bisa ngucapin, yang dituntut dengan ucapannya. Yang mengetahui
dituntut pula dengan pengetahuannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mata ya'lamu anna la ilaha illa Allah jannah fala amru man yastati' wa thani fi man la yastati' wallahu a'lam wa kadza lahu ayyaktafi aidan, dan begitu pula dalam menjawab pertanyaan al-jawabil malakain al-karimain. Ketika mereka ditanya nanti oleh malaikat, dua malaikat yang baik, dua malaikat yang karim, yang tampan, yang wibawa, yang mempesona, fil qabri bi mujarradin hadhil kalimah asy-syarifah al-musyarrafah haitsu yamna'uhu mani'ul haibati wal khaufi min dzikri aqaidil iman lahuma mufassalatan. Dan begitu pula dalam menjawab pertanyaannya dua malaikat yang mulia, yang agung di dalam kubur, ia cukup menyebutkan kalimat musyarrafah ini, di mana wibawa malaikat dan ketakutan dapat menyegahnya dari menyebutkan secara keimanan secara terperinci kepada mereka. Dikasih pertanyaan, depannya AK, jawab. Nah, ini jawabnya bagaimana coba? Depannya basoka, jawab. Itu inget jawabannya aja, untung. Udah. Yang jawab dua malaikat. Yang nanya siapa? Dua malaikat, yaitu Munkar wa Nakir. Maka keduanya akan bertanya kepada tiap-tiap hamba tentang kalimatul musyarrafah. Di mana wibawanya malaikat itu begitu menakutkan dan dapat menyegah dari menyebutkan aqaid iman secara terperinci kepada mereka. Yang paham saja kadang sulit nyebutin secara terperinci ketika ngadepin, apalagi yang nggak terbiasa. Maka untungnya ketika kita menyebutkan secara garis besar istighna'ul ila an kulli ma siwa tikar kullu ma adahu ilaih, maka itu dicukupkan dan diterima oleh Allah. Ini adalah anugerah yang terbesar kepada hamba-hambanya Allah. Waqad warada annahuma yajtaziyani minhu bidzalika, dan diriwayatkan dalam hadis yang menyatakan bahwa kedua malaikat itu sanggup dua malaikat tersebut menganggap cukup jawaban tersebut darinya. Malaikat begitu dengar kamu ngomong Allahu Rabbi wa Muhammadul Nabiyyi, cukup beres. Kenapa? Itu merupakan sesuatu yang muncul dari dalam hatinya seseorang. Fa kaifa la yajtaziani minhu bidzalikal jawabil azim. Bagaimana mereka tidak menganggap cukup dengan jawaban yang agung ini? Wa qad dzakara lahumal mu'minu fi hadhil kalimati ma'al ikhtisariha jamil aqaidil imani 'ala tamam. Bagaimana enggak dianggap cukup oleh malaikat dengan jawaban yang agung ini darinya,
sementara orang mukmin telah menyebutkan seluruh aqaid iman secara sempurna kepada mereka di dalam kalimat tersebut. Fama aswa'a karamu maulana jalla wa azza alal mu'min wa aghzara ni'amuhu wa altafu hukmuh. Maka sementara seorang mukmin telah menyebutkan seluruh aqaid keimanan secara sempurna kepada mereka dalam kalimat ini, maka mereka malaikat menganggap cukup ucapan tersebut walaupun secara ringkas. Sungguh luas kemurahan Allah Azza wa Jal, sungguh banyak kenikmatan-kenikmatan yang sungguh lembut, hukum-hukum yang Allah berlakukan bagi hamba-hambanya. Fama ausa'a karamu maulana jalla wa azza alal mu'min wa aghzara ni'amuhu wa altafa hukmuh. Maka cukup jawaban tersebut darinya. Malaikat mencukupkan bagaimana mereka tidak menganggap cukup dengan jawaban aku ini, sementara orang mukmin telah menyebutkan seluruh aqaid secara sempurna pada mereka dalam kalimat tersebut. Orangnya ngucapin, merinciin, biasa menghafalkannya, biasa mengulang-ulangnya, pagi diulang, sore diulang, tiap tahun diulang, tiap ketemu diulang, terus sampai hari kematiannya dia biasa mengulang-ulang isinya 2 kalimat, artinya biasa bongkar pasang gitu loh. Sementara orang mukmin itu menyebutkan aqaid secara keseluruhan kepada malaikat. Malaikatnya bingung, wujud, idam, sente ini apa? Wong ringkas aja diterima, apalagi nyebutnya secara terperinci. Maka sungguh luas kemurahan Allah kepada kita, sungguh banyak kenikmatan-kenikmatan Allah, sungguh lembut hukum-hukum yang Allah berlakukan bagi orang-orang yang beriman. Ja'alana Allah subhanahu wa ta'ala mimman arafa qadra ni'amihi wa nashkuruha. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang mengetahui kadar kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan sehingga bisa mensyukurinya. Dan jangan jadikan kami memahami nikmat tersebut setelah nikmat itu hilang ya Allah. Wa mimman syakaraha wa qabila min dalika syukri, dan tergolong orang-orang yang mensyukurinya, kemudian Allah menerima syukur tersebut. Wa wajada 'azima barakatiha dunya wa ukhra, dan menemukan keagungan keberkahannya di dunia dan di akhirat. Bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna la ishrafna
فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا باكتساب منا بالمصطفى رسولي عدد طاسي صحبي والحمد لله في البدء والتنهي أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.